وأخرجني ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأخرجني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aghfirli بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأغنني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebagai bentuk selawat baca hafal semua Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad tahu? Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta yasiru wa anta misbahu suduri sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal mafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal mafiqaini ya mu'ayyad ya mubajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Andi pembacaan sholawat yang kita bacakan bersama hari. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua di dunia wal akhirat. Ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri Jetis 2 yaitu ada Bu Wahyu Diana SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jetis 2 dan saya banggakan, serta anak-anakku dari kelas 1 hingga kelas 6 yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. SD Negeri Jetis 2 Alhamdulillah, masih ingat dan harus ingat seterusnya. Terima kasih pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat umur, kemudian nikmat apa lagi ya? Nikmat bahagia yang tak terhingga karena kalian serta Bapak Ibu guru di sekolah kita, di sekolah yang paling indah ini, di sekolah yang paling kita cintai ini, kita bisa melaksanakan dan memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah anak-anak, di pagi ini kita dalam memperingati hari Isra Mi'raj ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, serta sukses di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga tolong didoakan Bapak Ibu guru yang ada di sini, mudah-mudahan selalu memberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kalian, yang nantinya bisa kalian gunakan kelak kalau kalian dewasa, bisa diterapkan dalam masyarakat dan lingkungan sekitar kalian. Kemudian doakan juga Bapak Ibu yang ada di sini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, dan selalu diberikan kebahagiaan untuk selalu memberikan ilmu setiap hari kepada kalian. Amin amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat manusia di zaman jahiliyah dulu ke zaman Islami seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan syafaatnya hingga di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, Ibu ucapkan yang pertama terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membimbing kalian, yang telah memberikan waktunya untuk kalian. Seperti kemarin yang hari Minggu itu, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang telah mengikuti lomba tingkat
kabupaten itu anak-anak. Selamat ya, ya tepuk tangannya mana? Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman yang takkan terlupakan, pengalaman yang terindah untuk kalian yang sekolah di sekolah tercinta ini. Ya anak-anak ya, alhamdulillah kalian sudah bagus sekali. Lebih semangat lagi nanti. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan seperti itu lagi atau lebih lagi, tapi dengan suasana yang lebih bagus, lebih indah lagi. Ya anak-anak ya. Kalau kemarin mungkin kalian agak kecewa karena mungkin ada satu event yang mungkin kurang kurang menyenangkan lah untuk kalian karena mungkin kostumnya, tapi tidak apa-apa anak. Itu penguatan mental dan karakter kalian. Itu sudah menunjukkan karakter yang baik untuk kalian karena kalian bisa itu beriman, belum berkarakter. Nah, itu berkarakter itu apa Bu? Berkarakter itu memiliki jiwa yang kuat, tidak sombong, baik, sopan santun, percaya diri, itu semua masuk di dalam berkarakter. Beriman, sekarang kalian melaksanakan dan memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian smart, cerdas. Smart itu cerdas. Diajari seperti ini bisa. Diajari musik tung-tung, pintar, bagus. Lain kali mungkin berikutnya apa nanti, gitu ya, anak-anak ya. Mau kan diajari mungkin musik angklung kalau ada dan sebagainya, mau kan? Alhamdulillah. Sehat. Nah, kalau tidak sehat tidak akan masuk sekolah memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan ya. Amin ya robbal alamin. Sehat dan yang terakhir aman. Kemarin aman terkendali. Kalian sehat semua, selamat sampai rumah kembali. Amin, ya kan? Baiklah anak-anak, dalam memperingati hari Isra Mi'raj ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengadakan dan sudah memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan apa saja kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya juga minta maaf tidak bisa mendampingi Bapak Ibu kemarin. Sesudah anakku, Ibu minta maaf. Mudah-mudahan event-event berikutnya Ibu bisa mendampingi kalian. Terima kasih banyak atas doanya untuk orang tua kami, orang tua saya tentunya. Mudah-mudahan doa panjenengan dikabulkan oleh Allah dan diberikan balasan dengan keberkahan umur, keberkahan rezeki untuk panjenengan semua yang ada di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan adanya hari memperingati hari Isra Mi'raj ini, anak-anak, itu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu memperingati peristiwa Nabi kita dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Jadi langit yang ada di dunia ini anak-anak ada 7 lapis ke atasnya, itu sangat tinggi. Dari perjalanan ini, mohon maaf, Bu Guru tidak bisa panjang lebar ya, hanya sedikit saja. Dengan perjalanan Nabi Muhammad ini ke Sidratul Muntaha, ada satu perintah untuk umat Nabi Muhammad, yaitu kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang tadinya berapa kali rakaat
sehingga diperkecil oleh Allah menjadi 5 saja, 5 waktu. Seandainya sholatnya 50 waktu dalam sehari semalam, bagaimana kita? Mampukah kita? Tidak mampu. Mungkin dulu nanti dijelaskan oleh Pak Ustadz ya. Mungkin dulu bisa jadi 50 kali atau lebih, tetapi oleh Allah karena permintaan kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hanya menjadi 5 kali ya Pak sholatnya. Bayangkan dari beberapa atau berpuluh-puluh kali hanya menjadi 5 kali. Itu pun kalian sholatnya bolong-bolong, beng-lobeng, ya ndak? Iya ndak? Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah minka. Jangan sampai anak-anak, karena itu adalah fondasi kita untuk memperkuat keimanan kalian, untuk memperkuat keimanan jiwa kita, yaitu dengan sholat 5 waktu. Emang kalian kalau sudah lobang-lobang, minta apa kamu ya lama kan dikasih. Ya, misalnya ya Allah minta rezeki, nanti mudah-mudahan saya dapat kue misalnya, tidak akan cepat dikasih oleh Allah anak-anak. Karena apa? Sholatnya lobang loh. Atau ya Allah, hamba minta kecerdasan, minta menjadi anak yang pandai misalnya. Lama yang akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena perintah Allah yang sholat itu waktu itu tidak benar 5 waktu. Mungkin kamu hanya 3 kali sholatnya, zuhur, asar, maghrib. 4 kali tambah isya, subuh, sholat. Iya, subuh, sholat. Sudah bolong dah, lubang seto. Yang lama yang akan dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi kalau kalian rajin dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah tidak usah minta sama Allah, sudah tahu Allah. Oh ini tak kasih kepinteran, oh ini tak kasih kepandaian, oh ini udah hafal, oh ban pinter bencong, ban pinter bing. Itu sudah tahu Allah anak. Tidak usah minta kamu, kalau sholatmu sudah bagus 5 waktunya, insya Allah langsung diberikan oleh Allah. Iya enggak? Contohnya saja, seandainya tiap hari, coba dengarkan semua, apa kalian ke bapak ibunya nurut? Kita tahu dulu. Banyak nurutnya apa banyak mainnya? Apa masih dimarahi? Yang ibunya kadang cerita, iya guru, ini kalian HP melolok, tak ada ajar. Sama dengan itu anak-anak. Kalau kalian sholatnya rajin, membantu bapak ibunya belikan garam misalnya, Jong, melihat ibu Jong, tuh lesong kok bu. Nah kalau tidak nurut, ya kalian, bu, tas saya sudah bobol kabeh bu, sudah rusak semua tasnya. Tolong bu belikan tas, oh bekerja lesoan rumah tak ada aja, soro-soro ibu, enggak kan? Itu anak-anak. Sama dengan itu. Kalau Allah memerintahkan sholat 5 waktu, terus kamu masih males, tak kena 5 waktu, ya sama dengan kalian tidak menuruti nasihat bapak ibu. Minta ayo lama yang mau diberi, bu saya minta uangnya bu, hari kalian tolong ada ajar, itu ya. Iya kan? Iya enggak? Iya. Nah begitu anak-anak, ibu harapkan dengan nanti dapat tausiah dari Ustadz Tony, mudah-mudahan kalian ada perubahan yang baik
ada perubahan positif untuk kalian. Amin amin ya robbal alamin. Menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang cerdas, sukses di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Cukup ini dulu yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semua. Amin. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada kepala sekolah. Semoga apa yang kepada kita dapat bermanfaat dan bisa kita lakukan bersama. Untuk acara yang berikutnya yaitu ceramah inti. Ceramah inti ini akan disampaikan oleh Pak Tony. Kepada Pak Tony kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sadaqallahul azim. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di sekolah yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kedua kalinya salam beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalau bukan karena cucuran darah beliaunya, sungguh kalau bukan karena cucuran keringat beliaunya, sungguh kalau bukan karena cucuran air mata beliau, Islam tidak akan terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Anak-anakku sedikit Ustaz sampaikan, sedikit Pak Guru sampaikan hadis dari Nabi. Ada dikatakan kepada sahabatnya, ada seorang yang kikir, kata Nabi. Disebut orang yang bakhil, orang yang cerek, orang yang pelit. Ketika ditanya oleh sahabat,
Orang yang pelit itu ya Rasulullah orang yang tidak mensedekahkan hartanya. Dijawab oleh Nabi, la, tidak. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang pelit itu orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Tadi di awal Bu Guru, MC, Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anakku tidak ada yang menjawab. Jadi dikatakan oleh Nabi begitu. Ketika disampaikan namaku, kita disebutkan namaku, kata Nabi, dia tidak bersolawat kepada Nabi. Itu dikatakan orang yang pelit, orang yang kikir, orang cerai. Ya. Jadi ketika disebut nama Nabi, maka kita bersolawat. Sekali lagi. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jawabannya yang paling pendek sallu alaihi. Begitu saja cukup. Ya. Yang penting ketika disampaikan disebut nama Nabi kita tidak diam. Baik. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MC tadi sudah menyebutkan bahwasanya salah satu dalil, salah satu hujjah yang digunakan yaitu di surat Al-Isra ayat 1. Disampaikan lagi oleh Burin tadi, dijelaskan sedikit terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj ada dua kata, Isra dan Mi'raj. Apa Isra? Isra itu apa? Yang tahu dapat hadiah. Yang tahu dapat berkatnya Pak Guru. Isra itu? Hah? Isra itu panjangan. Apa kata Guru tadi awal? Hah? Berjalan. Iya, berjalan dari mana? Dari mana ke mana? Dari Jember. Apa nanti jawab apa? Berdiri. Masjid Haram. Pakai masjid mana? Apa? Ansor. Isra itu perjalanan. Kalau ada buku dicatat. Kalau tidak ada dicatat di ingatannya, ya. Isra itu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di kota Mekah, negara Arab Saudi. Itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke kota Yerusalem. Itu di mana? Di Palestina, ya. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tepatnya di Yerusalem, Palestina. Mau kemana? Setelah perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemana? Lalu naik kemana? Naik ke Madinah, balik lagi ke Arab Saudi. Kemana?
itu naik ke Sidratul Muntaha. Itu yang dinamakan dengan Mi'raj. Apa tadi Isra? Isra itu cukup definisinya, pengertiannya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha, bertemu siapa di sana? Nabi Muhammad bertemu siapa? Bertemu siapa? Bertemu Allah di sana. Jadi Allah langsung panggil Nabi Muhammad untuk menyampaikan langsung wahyu ini, perintah ini. Kalau biasanya siapa malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Tapi tidak utus Jibril. Allah tidak utus Jibril untuk bisa menyampaikan perintah sholat ini. Langsung Allah panggil Muhammad untuk ke Sidratul Muntaha. Jadi tidak lagi Jibril yang memberikan wahyu. Jadi Allah langsung yang panggil. Jadi itu. Jadi pengertian Isra tadi apa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Berapa jaraknya sekarang? Jarak dari Mekah menuju ke Yerusalem itu berapa jaraknya? 1 kilometer? Berapa jaraknya? Jaraknya itu sekitar 1239 kilometer. Jadi jaraknya itu dari Arab Saudi ke Palestina itu sekitar 1239 kilometer. Kalau diukur itu dari Bondowoso menuju mana itu, Bu? Enggak, lebih. Kalau 1000 itu hampir sekitar mungkin sampai Jawa Tengah, Bu, ya. Sekitar itu. Kalau 1000 itu seperti jalan Dendres ya, itu dari sini ke Tanah. Ya, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Ya, hanya sampai Panarupa itu 1000 lebih. Itu jaraknya. Naik apa, Muhammad? Jalan apa? Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Perhatikan bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa nanti dicek hadisnya ya. Didatangkan kepadaku Buraq, kata Nabi, didatangkan kepadaku Buraq. Apa Buraq? Buraq itu hewan putih yang panjang. Hewan putih yang panjang lebih besar dari keledai. Tahu keledai? Dan lebih kecil dari bagol. Bagol itu jeret, kuda. Lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Itu Buraq. Tidak tahu itu. Kita imani saja seperti apa Buraq itu. Yang penting ketika kata Nabi, Buraq itu lebih kecil dari keledai dan lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Maka saya pun menungganginya dari Mekah ke Baitul Maqdis. Jadi naik Buraq. Setelah sampai Baitul Maqdis, Buraq ini Nabi ikat. Ya, diikat dan Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Karena sudah sampai ke Aqsa, naik Buraq tadi. Setelah selesai, Nabi keluar. Lalu Nabi bertemu dengan Malaikat Jibril. Ngapain? Malaikat Jibril
menawarkan Nabi 2 minuman. Satu bejana isi khamar. Tahu khamar? Khamar itu minuman yang memabukkan. Satu bejana lagi Jibril tawari susu. Lalu apa yang dipilih oleh Nabi? Nabi jelas-jelas memilih susu. Dan Jibril berkata, engkau telah memilih yang fitrah atau yang suci. Jibril bersama Muhammad lalu berangkat ke langit pertama. Bertemu siapa di langit pertama? Ketika diketuk pintu langit oleh Jibril, penunggu pintu langit itu berkata, siapa engkau? Aku Jibril. Dengan siapa engkau? Dengan Muhammad. Apakah telah diutus? Ya, dia telah diutus oleh Allah di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Geser dulu. Sudah? Engkau lalu ditanyakan kembali, apakah kau telah diutus? Bertemulah dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Lalu Isa dan Yahya mendoakan Nabi Muhammad untuk terus naik ke lantai 3, naik ke langit ketiga. Sama pertanyaannya, ketemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Naik ke langit keempat, ketemu Nabi Idris. Naik ke langit kelima, ketemu Nabi Harun. Naik ke langit keenam, ketemu Nabi Musa. Sama pertanyaannya. Lalu naik ke langit ketujuh, ketemu Ibrahim di Baitul Maqmur. Lalu di langit ketujuh, Nabi Muhammad langsung naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah. Ketika bertemu Allah, seperti yang disampaikan tadi oleh Burin, Nabi Muhammad mendapat perintah untuk disampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari semalam. Ketika dapat perintah itu, Nabi Muhammad berpikir kembali, apakah umatku ini mampu sholat sehari berapa kali? 50 kali. Lalu Muhammad dengan saran dari Nabi Musa, karena turun lagi ketemu Nabi Musa, Nabi Muhammad diperintahkan lagi untuk naik untuk menghadap Allah, sehingga tadi yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Dan kata Allah, satu sholat itu pahalanya 10. Jadi kalau 5 waktu dikali 10 berarti 50. Jadi sama, seperti begitu. Apa ibrahnya perjalanan Nabi tadi? Pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sholat amalan yang paling pertama di hisab kelak. Ya, hati-hati.
yang sudah masuk masa-masa pubertas ini, yang sudah wajib sholat, itu tidak boleh bolong-bolong. Karena amalan pertama kali dihisab di hadapan Allah itu sholatnya. Yang sholatnya baik, maka insya Allah amalan semuanya baik. Yang sholatnya tidak baik, maka amalan yang lainnya sudah pasti tidak baik. Ada hadis, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, kata Nabi. Jadi sholatnya itu harus sama dengan yang dicontohkan Nabi. Tidak boleh ngawur. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana rukuknya Nabi, bagaimana bersedekapnya Nabi, bagaimana iktidalnya Nabi, doa-doanya apa yang dibaca Nabi, itu harus sama dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Karena hadisnya mengatakan demikian. Jadi tidak berlaku untuk laki dan perempuan, sama semuanya. Sholatnya laki gerakannya sama, perempuan sama gerakannya, doanya pun sama, tidak ada beda. Itu. Jadi jangan sampai sholatnya tidak sama dengan sholatnya Nabi, bisa-bisa kita tidak diterima. Karena ada hadis lagi, ada orang sholat 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. Karena kenapa? Dia tidak menyempurnakan rukuknya, tetapi menyempurnakan sujudnya. Menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Itu Nabi yang mengatakan sendiri. Ada orang 60 tahun sholatnya tidak terima, karena rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Ada rukun-rukunnya harus diketahui bersama. Rukun-rukun dalam sholat, sunnah-sunnah dalam sholat itu perlu diketahui bersama. Belajar sama guru PAI-nya, disampaikan nanti apa rukun-rukun sholat. Jadi ketika nanti tidak dicapai, tidak diterima sholatnya kalau rukunnya dikurangi. Ya, hati-hati. Jadi itu. Yang kedua, apa ibrohnya, pelajaran yang bisa diambil dari peringatan Isra Mi'raj ini? Bahwa Rasulullah itu ribuan tahun yang lalu itu sudah memikirkan bagaimana keselamatan umatnya ini, ya, dengan sholat ini. Diberikan keringanan dari 50 sampai menjadi 5 saja dalam sehari. Itu sudah dipikirkan umatnya jauh sebelum kamu lahir, sebelum Pak Guru lahir, sudah dipikirkan oleh Rasulullah bagaimana supaya tidak memberatkan. Karena kita harus bermuamalah, harus sekolah, harus menuntut ilmu, harus bertetangga, itu sudah dipikirkan. Karena seandainya tetap 50, maka mungkin waktu kita akan habis untuk sholat saja, tidak untuk yang lain. Karena sudah dipikirkan. Maka Rasulullah sudah memikirkan terkait dengan keselamatan umatnya, terkait dengan kemudahan umatnya untuk beribadah. Maka kita tidak boleh untuk katakanlah saya ngefans ke Blackpink, katakanlah saya ngefansnya ke ini, saya nangis-nangis karena ini, saya nangis-nangis karena artis ini. Tak boleh. Ngapain? Orang itu tidak kenal kamu nangis-nangis begitu. Jelas-jelas Rasulullah memikirkan keselamatan kita, tidak ditangisi. Ya. Makanya peringatan Isra Mi'raj ini tidak hanya diperingati setahun sekali, terus diingatkan terkait dengan masalah sholat, masalah yang lainnya, masalah ibadah yang lainnya. Karena di surat Az-Zariyat ayat 56 jelas dikatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, kata Allah, bukan main TikTok. Ya, disuruh beribadah, kata Allah. Dia ciptakan kita untuk beribadah, bukan nonton sinetron, bukan nangis-nangis karena ini, enggak. Ya, Allah ciptakan kita itu untuk beribadah. Maka jadikan perjalanan kita ke sekolah ini dengan niat untuk beribadah kepada Allah, supaya kita mendapat pahala dari Allah ketika kita niatnya untuk beribadah.